Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Admin Sekolah Multitalenta. Sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, pada kali ini saya akan berbagi tupoksi atau tugas pokok dari Kepala Tata Usaha. Oke, kita langsung saja saksikan video ini sampai dengan selesai agar teman-teman bisa mendapatkan insight dari semua yang saya berikan. Kita langsung saja ke pembahasan tupoksi Kepala Tata Usaha. Yang pertama adalah membuat program kerja. Nah, program kerja ini dibuat 1 tahun sekali. Lalu apa saja yang harus ada di program kerja tata usaha? Yang saya berikan ini adalah minimal harus ada ya. Jadi yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang daripada pembuatan program kerja tata usaha, dasar hukum, tujuan atau target apa saja yang akan dicapai atau dilaksanakan di tahun berjalan. Terus yang keempatnya adalah ruang lingkup, seperti ruang lingkup dari kesiswaan, kepegawaian, dan lain sebagainya. Bab keduanya adalah program tahun berjalan. Jadi kita harus membuat program dengan agenda kegiatan. Misalkan di sekolah itu setiap tahun pasti mengadakan kegiatan PPDB. Nah, maka dari itu kita buat agenda. Jadi kegiatan PPDB itu dilaksanakan pada bulan Juli dan lain sebagainya. Bab ketiganya penutup. Nah, jadi yang saya berikan ini adalah minimal teman-teman bisa mengembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan sekolah. Nah, kebanyakan di sekolah-sekolah kepala tata usaha ini jarang dilibatkan dalam pengelolaan keuangan. Biasanya pengelolaan keuangan ini didominasi oleh kepala sekolah dan juga bendahara. Nah, sebetulnya kepala tata usaha juga harus terlibat dalam pembuatan yang pertama RKS, Rencana Kerja Anggaran Sekolah. Jadi, kepala tata usaha bisa mengetahui kegiatan atau belanja apa saja yang akan dibelanjakan di tahun ini. Yang kedua adalah melakukan pengawasan pengelolaan keuangan. Jadi meskipun di sekolah itu ada staf bagian keuangan atau bendahara, tapi kepala tata usaha juga harus melakukan pengawasan secara berkala. Apakah itu dilaksanakan seminggu sekali, sebulan sekali, dan juga setahun sekali. Pengawasan dilakukan agar pembelian di sekolah itu tidak keluar dari aturan-aturan yang berlaku. Apakah pembelian barang itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum, apakah anggaran ini sudah terdapat di RKAS, maka kepala tata usaha harus bisa melakukan pengawasan seperti itu. Yang ketiganya adalah memastikan LPJ, laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan. Jadi dicek terlebih dahulu di bagian keuangan apakah kwitansinya sesuai, fakturnya sesuai, apakah ada berita acara, SPK, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pembinaan dan pengembangan karir staf tata usaha. Yang pertama adalah memberikan pemahaman tupoksi kepada staf tata usaha. Nah, ini bisa dilakukan langsung oleh kepala tata usaha ataupun kepala tata usaha bisa membuat program atau kegiatan semacam workshop atau juga bimtek dengan memanggil narasumber, misalkan memanggil saya gitu sebagai promosi. Terus yang kedua adalah mengingatkan kewajiban sebagai pegawai. Kita mengingatkan kepada staf-staf kita kewajiban yang harus dilakukan seperti mengisi absensi, mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Kita harus senantiasa mengingatkan kewajiban. Yang ketiga adalah mempromosikan jabatan kepada staf. Nah, jika misalkan staf kita itu ada yang PNS, berarti kita harus mengingatkan tentang kewajiban-kewajiban dia, bagaimana kenaikan pangkatnya apabila
jabatan atau staf kita itu ada di bagian umum, kita bisa promosikan naik ke jabatan yang lebih tinggi. Terus yang keempat, memberikan penghargaan kepada staf yang berprestasi. Ini sebagai stimulus atau mendorong motivasi kepada staf-staf kita untuk bekerja lebih giat lagi. Nah, konsekuensinya adalah apabila kita memberikan penghargaan, otomatis kita juga harus berani memberikan sanksi apabila ada staf kita yang bekerja tidak sesuai dengan aturan. Yang keempat adalah penyusunan administrasi perlengkapan sekolah. Menyusun administrasi semua bidang ketatausahaan. Jadi biasanya di awal tahun pelajaran itu pasti kita harus menyiapkan administrasi semua bidang ketatausahaan. Sebagai contoh, di tahun ajaran baru itu pasti ada 1 siswa baru, 2 siswa yang naik tingkat atau naik kelas. Nah, otomatis absen itu harus kita siapkan, harus kita update datanya. Selain itu juga di bidang kepegawaian kita harus membuat absen sesuai dengan guru yang mengajar pada tahun ajaran itu. Yang kelima adalah penyusunan dan penyajian data statistik sekolah. Nah, data apa saja yang bisa kita sampaikan? Pertama, data statistik ini bisa berupa bagan, bisa berupa juga di papan pengumuman. Nah, statistik kepegawaian, terus data statistik kesiswaan, program kerja sekolah, dan data lain yang relevan. Termasuk juga penggunaan dana BOS itu bisa kita sampaikan rekapitulasi penggunaan dana BOS-nya. Yang keenam adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan K7. K7 itu apa saja? Yang ke-1 adalah keamanan. Jadi kita harus mensosialisasikan keamanan sekolah, karena saya yakin di tiap sekolah pasti ada security-nya, ada penjaga malamnya. Jangan sampai di satu waktu itu sekolah sampai kosong, tidak ada penjagaan sama sekali. Nah, yang kedua adalah kebersihan. Kebersihan ini bukan hanya tanggung jawab dari petugas kebersihan, karena kalau misalkan kita membebankan kebersihan ini kepada petugas, maka tenaganya pun terbatas. Tapi kita harus mensosialisasikan kebersihan ini kepada seluruh warga sekolah, baik itu guru, siswa, karyawan, termasuk juga penjaga kantin. Terus yang ketiga, keimanan. Ini kaitannya dengan ibadah. Yang keempat, kekeluargaan. Kita harus bisa menciptakan sekolah itu sebagai rumah kedua bagi para guru dan warga sekolah lainnya. Yang kelima, kerindangan, penataan sekolah harus sejuk, ada pepohonan dan lain sebagainya. Yang keenam adalah kerapihan, bagaimana tata letak arsip kepegawaian. Kalau saya ada lemari khusus ini untuk arsip kepegawaian, 1 lemari lagi untuk kesiswaan, yang lainnya untuk sarana prasarana. Terus yang ketujuhnya adalah keindahan. Perhatikan juga estetik dalam penyusunan arsip-arsip. Yang ketujuh adalah, ini merupakan tambahan dari saya sendiri, membuat buku agenda harian. Nah, buku agenda ini, jadi saya membuat buku agenda harian untuk staf-staf tata usaha. Ini bagian keuangan, terus ini bagian surat menyurat. Sudah saya sosialisasikan sebelumnya bagaimana pengisiannya. Kalau saya menggunakan sistem checklist supaya saya bisa melihat progres harian yang dikerjakan oleh staf-staf saya ini. Jadi tanggal berapa dia mengerjakan apa, terus targetnya apa saja yang sudah dia laksanakan. Nah, dan ini saya periksa berkala 1 bulan sekali, termasuk untuk buku agenda kepala tata usaha pun saya membuat untuk diri saya sendiri. Yang ke-8 dan ini adalah yang terakhir, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Nah, ini sudah jelas, setiap kali kita melaksanakan sebuah kegiatan maka harus melaporkannya secara tertulis. Baik, ini kesimpulannya. Jadi tupoksi kepala tata usaha yang pertama membuat program kerja,
pengelolaan keuangan sekolah, pembinaan dan pengembangan karir staf tata usaha, penyusunan administrasi perlengkapan sekolah, penyusunan dan penyajian data statistik sekolah, mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K, membuat agenda harian, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tupoksi kepala tata usaha. Bagi teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe video ini agar teman-teman selalu mendapatkan update dan berita terbaru mengenai dunia pendidikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.